Baik, Pak Marsa, kok di saya mana ya? Ya Kok Pak, Pak Marsa oh, ada ya ya? Pak, Oke, ada Pak. oh ya di situ di tengah. Oke, baik, terima kasih ya, Mbak Marsa, Bu Rita, selamat malam sekali lagi dan saya ucapkan terima kasih yang banyak ya, yang banyak sebanyak-banyaknya karena sudah berkenan menghadiri forum diskusi ilmiah kita pada malam ini. Ini adalah forum diskusi yang kedua ya untuk di semester ini. Dan kali ini akan membahas satu topik yang sangat menarik ya karena tampaknya kita tidak akan pernah habis-habisnya untuk mengkaji profesi satu ini, yaitu profesi perawat yang Mbak Marsha dan Bu Rita sampaikan di tulisannya. Ya, kalau kita mendengar kata-kata perawat itu pasti konotasi saya adalah orangnya berbaju putih, kemudian memberikan satu pelayanan yang luar biasa, dan tentu saja adalah dia akan banyak tentunya menemui orang. Yang ditemuin bukan orang yang berbahagia gitu kan ya. Orang yang dalam kondisi sakit rasanya kebanyakan gitu. Sehingga kalau kita berpikir sangat mulia sebetulnya ya tugas perawat. Profesi apapun sebetulnya mulia, tetapi profesi yang satu ini sangat-sangat mulia ya karena memberikan satu perawatan ya di rumah sakit, dan tentu saja di dalam kesehariannya ya pada saat kita dulu diterpa bencana COVID-19 itu luar biasa perawat-perawat kita itu jasanya. Namun di balik keluar biasaan tampaknya jasa-jasa profesi yang satu ini itu kerap kali dia menghadapi satu kondisi yang sangat memprihatinkan, stres berkepanjangan, sehingga bisa saja yang muncul namanya burnout gitu ya. Jadi burnout itu kalau kita lihat eh, bangun modelnya GDR, Job Demand Resource, itu kan ketika job resources-nya itu rendah, tetapi job demand-nya tinggi. Jadi tuntutan pekerjaan yang tinggi ya dengan sumber daya pekerjaan yang rendah itu bisa menyebabkan perawat ini burnout. Jadi tuntutan yang bertubi-tubi kira-kira begitulah kalau analogi saya gitu ya. Bisa saja dari dokternya yang meminta suatu ketelitian yang luar biasa, bisa malah jadi dari pasiennya atau keluarga pasiennya dan lain sebagainya. Nah, tentu saja tuntutan-tuntutan pekerjaan ini itu akan berpengaruh terhadap kondisi yang dialami oleh perawat itu sendiri yang tadi kita sebut sebagai satu burnout gitu ya. Namun di sisi lain tampaknya penulis sangat jeli untuk melihat GDR model ini. Kenapa? Karena diinsertkan dua variabel yang kalau menurut hemat saya itu adalah variabel yang dalam tanda kutip itu lebih melihat diri dari perawat itu sendiri, modal apa yang dimiliki oleh si perawat. Jadi ada psychological apa capital gitu ya. Kalau nggak salah itu yang bangun modelnya Mbak Marsha gitu ya. Jadi ada apa namanya eh, personal resource di sana, ada psychological capital yang apakah modal ini yang dimiliki oleh secara personal manusia ini mampu nggak memperkuat ya hubungan antara tuntutan pekerjaan dengan burnout. Tetapi ada satu lagi resource yang tadi saya sebutkan, job resource itu juga apakah mampu akan memperkuat atau malah memperlemah ya apa namanya peran dari tuntutan pekerjaan terhadap burnout. Nah, itulah kira-kira yang kita akan bahas kali ini. Jadi kalau lihat bangun modelnya Mbak Marsha dan Bu Rita itu ada dua variabel moderator gitu ya, yang nanti kita akan lihat apakah mampu akan memperlemah hubungan antara tuntutan pekerjaan
job demand-nya terhadap burnout. Nah, kira-kira itu yang akan kita diskusikan pada malam ini, teman-teman. Ini tampaknya sangat pio gitu ya, industri organisasi. Barangkali nanti kita coba lihat aplikasinya atau implikasi manajerialnya di perusahaan masing-masing seperti apa. Itu kira-kira sedikit pembukaan dari saya untuk mengantarkan kita melihat GDR model yang nanti dimodifikasi sedikit oleh Ibu Rita dan Mbak Marsha untuk melihat peran dari kedua variabel moderator ini. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, ya, mudah-mudahan sudah sampai di rumah ataupun kalau di jalan hati-hati. Mari kita mulai diskusi kita dan tentu saja walaupun Ibu Rita sudah banyak yang mengenal, saya tetap nanti akan bacakan short CV biodata beliau. Boleh Sis Sartinah disampaikan sedikit biodata Ibu Rita. Dr. Insinyur Rita Markus Idul Filastri, Magister Psikologi Terapan, itu adalah dosen tetap Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Beliau menempuh pendidikan tahun 2012, ini ada program doktor di Universitas Indonesia, bidang keahlian psikometri, yaitu pengukuran di bidang psikologi. 2002, beliau adalah lulus S2 Universitas Indonesia, program studi psikometri. Wah, ini luar biasa, ini memang spesialis psikometri. 82 dari S1 Institut Pertanian Bogor, kakak kelas saya Ibu Rita ini. Beliau dari yang sekarang namanya IPB University ya, jurusan mekanisasi pertanian. Jadi pengalaman kerja Ibu Rita itu staf pengajar ya, 2016 sampai dengan sekarang luar biasa, berapa tahun itu ya. Dosen tetap program Pascasarjana Fakultas Psikologi Untar ya. 2003 sampai sekarang juga adalah dosen luar biasa program Pascasarjana Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Wah, ngajar Baik, kalau gitu, Pak, saya teruskan aja nih, Pak ya. ya, Bu. Pak Made. Oh, Ya. oke, sudah selesai kalau gitu. Tadi soalnya Pak Madenya hilang. Oh, oh Pak, ya. suaranya hilang, Pak. Ini sekarang gambarnya hilang. Oh ya. Oh, Iya, Pak. halo. Ya, Pak. Ini suaranya masuk sih, Pak. Nah, udah. Oh, sekarang? Wah, ini internetnya berarti ya. Delay, Pak. Gambarnya sama suara delay. Oh, waduh. Oke, sekarang jelas nggak, Sis? Eh, Delay, gambarnya masih delay. Tapi suaranya jelas, Pak. Oh, oke. Nanti saya coba ganti koneksi saya nih dengan yang lainnya. Tapi tadi Bu Rita sudah selesai saya bacakan. Bu Rita ada Oke. yang mau disampaikan lagi nggak, Ibu? Iya, kalau di Universitas Indonesia, Pak, saya kan dosen luar biasa, jadi nggak setiap semester ngajarnya. Jadi kalau ada kebutuhan saja, begitu. Ya. Kalau di Pascasarjana Universitas Gunadarma sampai sekarang masih mengajar, Oh, begitu, oke. Pak. Oke, berarti Ya, teman-teman yang bimbingannya Ibu Rita, lihat ada di UI tapi mungkin lebih jarang ya dibandingkan dengan Gunadarma ya. iya. Baik, terima kasih Bu Rita. Teman-teman boleh kasih reaksi dulu, kasih love, jempol Hmm, atau apa, tepuk tangan. Silakan iya. teman-teman kasih apresiasi kepada Ibu Rita, Mas Agung, terima kasih dan berikan Untuk apresiasi ini Pak, Mbak kalau Tanisha. ya Ya Pak Bu, Made, saya tambahkan nama ya. saya kalau di karya ilmiah adalah Idul Filastri. Jadi Oh, kalau mau ngecek saya sudah membuat apa saja, tapi khususnya di bidang pengukuran ya, pengukuran psikologi, memakai namanya Idul Filastri. Begitu Pak. Idul Filastri. Baik, luar biasa Ibu. Jadi boleh klik Idul Filastri nanti akan itu apa namanya karya-karya Ibu Iya, Rita biar nanti bisa ada. disitasi kalau memang Betul. sesuai dengan kebutuhan. Baik. Terima kasih Bu Rita.
Ya, Sama-sama. baik teman-teman. Narasumber kita berikutnya adalah Mbak Marsha Indah Saputri, Magister Psikologi. Mbak Marsha pendidikannya 2010 sampai 2014 adalah sarjana psikologi di Atmajaya, Universitas Katolik Atmajaya, gitu ya. Kemudian 2003-2004 itulah master dari Universitas Master Psikologi dari Universitas Negara. Pengalaman Mbak Marsha itu 2019 sampai 2023 adalah mentoring section head Bina Nusantara University Alam Sutra. Wah, di BINUS ya, Mbak ya. Dan 2012 sampai 19 itulah student advisor dari Bina Nusantara. Ini tampaknya Mbak Marsha ini masih tetap ini mencintai Gunadarma. Ini kalau kita lihat 2015 sampai 2023 nih Mbak Marsha di sana. Baik, terima kasih Mbak Marsha, teman-teman, dan mari kita kasih applause kepada Mbak Marsha. Ya, atas apresiasi bisa kita kasih applause. Terima kasih Mbak Ora, Mbak Natania, Mas Agung, Mbak Wiliani, Mbak Cynthia, dan teman-teman semua. Baik, teman-teman, ya, kini tibalah saatnya bagi Mbak Marsha untuk menyampaikan kajian ilmiahnya sebelum kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan, Mbak Marsha. Oke, terima kasih Pak Made. Izin share screen dulu ya, Bapak Ibu. Oke, sudah terlihat kah? Jelas, Mbak. Oke. Sudah, Mbak. Ya. Sebelumnya, selamat malam Pak Made, Bu Rita, Kak Hartina, dan Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan kembali gitu ya, meskipun tadi sudah diperkenalkan dengan Pak Made, saya bisa dipanggil dengan nama Marsha. Terus kemudian ini adalah topik mengenai tesis saya gitu ya, yang pada waktu yang kemarin gitu, yaitu peran job demands terhadap burnout dengan job resources dan model psikologi sebagai moderator, dengan pembimbing satu saya Bu Rita dan pembimbing dua saya Bu Zamralita gitu. Oke, kita mulai aja ya. Bapak Ibu semuanya. Nah, mungkin menarik ke belakang dulu ya. Kenapa kok temanya ini gitu ya, misalnya latar belakangnya gitu. Mungkin kita tahu bahwa pekerjaan itu kan sebenarnya setiap pekerjaan itu pasti punya peran penting gitu ya dalam setiap kehidupan manusia gitu. Nah, kalau misalkan menurut ILO sendiri, International Labour Organization, dia tuh bilang kalau misalkan pekerjaan itu sebenarnya merupakan pusat dari kesejahteraan individu gitu dalam hal integrasi sosial, harga diri, dan juga alokasi waktu gitu. Jadi memang selain memberikan pendapatan, pekerjaan itu juga sebenarnya bisa menjadi batu loncatan kita sebagai individu untuk bisa punya kemajuan nih secara sosial, terus kemudian ekonomi yang lebih baik. Itu juga bisa memperkuat setiap individu atau bahkan keluarga, komunitas, dan perusahaan gitu ya, untuk bisa menciptakan mungkin lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi semua pekerjanya. Nah, sebenarnya WHO tuh pernah bilang gitu, World Health Organization pernah bilang bahwa epidemi kesehatan global abad ke-21 itu merupakan stres itu sendiri gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita telah lebih lanjut, kenapa sih kok bisa stres gitu? Karena sebenarnya ada penelitian yang bilang gitu, kalau banyak dari kita ketika kita bekerja itu, kita tuh punya lingkungan kerja yang mungkin terkadang mengharuskan kita untuk harus selalu terkoneksi, selalu aktif terus 24 jam gitu bahkan ya. Dan memang dan nggak jarang tuh hal-hal tersebut itu menuntut kita gitu untuk kayak terjadinya stres, memicu resiko kelelahan juga. Nah, sebenarnya pernah ada survei juga gitu dari Managing Director Mars Benefit di Indonesia. Dia tuh pernah apa survei gitu ya, lebih dari 1.000 karyawan di Indonesia yang dia bilang 26%-nya itu mengalami stres, dan mayoritas dari mereka itu sebanyak 78% mengalami stres itu karena tekanan pekerjaan yang tinggi, kayak work pressure-nya tuh terlalu tinggi gitu. Terus kemudian ada juga yang bilang 65% dari mereka itu mengalami stres karena kepemimpinan yang buruk atau poor leadership gitu dari atasan. Kayak misalkan contohnya atasan yang nggak memberikan arahan yang jelas gitu ya. Terus atasan yang mungkin bisanya cuma perintah-perintah doang gitu ya, tapi nggak mau ikut terlibat gitu di dalamnya. Terus ada juga sebaik 55% mengalami stres karena budaya kerja yang toksik gitu. Jadi toxic work culture gitu ya. Kayak misalkan kalau di pekerjaan itu mungkin ada teman-teman yang suka menunjukkan superioritasnya, misalkan entah flexing gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang merasa
khawatir gitu, waduh bisa nggak ya saya bergabung ke dalam lingkaran-lingkaran tersebut gitu, atau misalkan gadget, pokoknya gadget baru keluar harus selalu ikutin terus gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang ada pressure gitu bagi sebagian orang gitu. Dan ada juga yang bilang faktor lain itu yang menyebabkan stres tuh kadang lingkungan kerja yang berbahaya. Itu bisa mencapai 44% gitu. Jadi ada kekhawatiran nih akan keamanan dalam pekerjaannya. Dan sebanyak 41% itu merasa worry juga gitu ya. Kayak kepastian menjadi apa ya, kayak misalkan mereka pasti bisa nggak ya jadi karyawan tetap gitu ya, akan diperpanjang nggak nih kontraknya, kayak gitu. Jadi ada beberapa kekhawatiran yang ada job security-nya gitu, insecurity jadinya seperti itu. Dan memang menurut Wibowo sendiri gitu ya, setelah dia menganalisa temuan ini, dia tuh memang bilang bahwa memang terkadang tempat kerja itu kan banyak menghadirkan berbagai macam stresor yang beragam kepada karyawan. Nah, beban pekerjaan, terutama beban pekerjaan yang terlalu besar itu bisa menimbulkan dampak negatif gitu ya untuk individu itu sendiri gitu ya. Jadi ketika mereka beban pekerjaannya tinggi, terus ketika mereka setelah bekerja itu mereka tidak punya waktu untuk recharge energinya dia gitu ya. Jadi setelah seharian bekerja nggak punya waktu nih untuk bersantai gitu ya. Jadi nggak mampu untuk memulihkan kembali energinya, fisiknya, dan hal-hal ini itu bisa menyebabkan burnout gitu. Nah, kita next dulu. Nah, kalau misalnya di sini kan dibilang gitu ya, kalau individu yang mengalami tingkat kelelahan kerja yang tinggi atau yang biasa disebut juga dengan burnout itu bisa mengalami gangguan pada kesehatan seperti merasa lelah, energinya rendah, terus sakit punggung, nyeri sendi, anggota badan, pokoknya secara fisik gitu ya bisa sembelit, diare dan segala macamnya gitu ya. Nah, tapi di sini pada penelitian ini saya mengangkat perawat gitu ya. Nah, sebenarnya kenapa sih perawat kok dikategorikan sebagai pekerjaan yang rentan burnout? Karena dibilang gitu, penelitian pernah bilang gitu ya, di antara pekerjaan-pekerjaan yang memiliki kerentanan pada burnout, tenaga kesehatan telah diidentifikasi sebagai kelompok yang paling mungkin mengalami burnout. Hal ini karena sifat dari pekerjaan perawat itu sendiri gitu. Jadi memang perawat itu tuh kalau misalkan kita ketahui kenapa mereka bisa burnout, yang pertama mungkin ada beban kerja yang tinggi. Memang sebenarnya nggak cuma perawat, juga pekerjaan-pekerjaan lain pun bebannya juga tinggi. Tapi di dalam perawat seringkali tuh mereka harus menangani banyak pasien di sewaktu-waktu yang memang waktunya terbatas seperti itu. Terus kadang ada yang namanya exposure terhadap kondisi emosional yang berat. Kayak misalkan contohnya nih, perawat kan bekerja langsung dengan pasien yang sakit, yang terluka, atau bahkan mungkin dalam kondisi kritis yang lagi berjuang nih untuk bisa bertahan hidup gitu ya. Terus atau mungkin dalam keadaan sedang berduka, bagaimana dia harus mendampingi keluarga. Nah, mereka juga harus mendampingi pasien-pasien yang memang sedang menderita gitu ya, dalam kondisi yang memang menyedihkan, menegangkan gitu, dan hal ini tuh bisa menyelelahkan secara emosionalnya gitu ya, bisa ya secara emosional ya jadi drain gitu ya, dihadapkan dengan emosi dan juga situasi-situasi yang seperti itu gitu. Terus adanya juga bisa juga karena kayak kurangnya dukungan atau pengakuan gitu. Jadi banyak perawat juga merasa kurang dihargai atau kurang mendapatkan dukungan gitu ya, memang memadai dari baik sesama rekan kerja, atasan, atau sistem rumah sakit itu sendiri. Dan nggak jarang bahkan dari pasien gitu kan, sering juga ya kita mendengar bahwa banyak loh perawat yang mendapatkan kekerasan dari pasien. Nah, hal-hal itu tuh yang akhirnya menjadikan kenapa ya profesi perawat ini kok lebih rentan gitu. Terus ditambah juga jam kerjanya mungkin nggak menentu gitu. Mungkin di saat pekerjaan kita mungkin 9 to 5 pulang atau 9 to 6 pulang, perawat jam kerjanya mungkin ada yang jaga malam, jam 10 baru datang, jam 9 baru datang, dan sampai pagi. Nah, hal-hal seperti itu kan ritme-ritme circadian rhythm manusia juga kan harus bisa menyesuaikan gitu ya. Di saat mungkin Sabtu Minggu kita bisa liburan, mungkin perawat tidak bisa seperti itu gitu. Jadi mereka harus kelelahan fisik juga, emosional juga. Nah, hal itulah yang menyebabkan kenapa nih kok bisa ya perawat itu bisa lebih rentan gitu mengalami burnout gitu. Soalnya kalau misalkan kita telah lebih dalam gitu, kalau misalkan perawat sampai mengalami burnout gitu ya, itu bisa juga merugikan diri sendiri, pasien, dan juga organisasi gitu ya. Dan hal ini nih akhirnya bisa menurunkan kualitas pelayanan keperawatan itu sendiri gitu, teman-teman. Dan sebenarnya memang berangkat pada perawat itu ya
tadi ya dapat mempengaruhi berbagai aspek pelayanan kesehatan terhadap pasien, karena nyatanya kualitas pelayanan kesehatan diberikan perawat itu secara tidak langsung jadi menurun gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan kita lihat lagi gitu ya, selama penelitian selama beberapa dekade tuh bilang gitu, mengungkapkan bahwa burnout seringkali disebabkan oleh tingginya job demands yang memerlukan upaya fisik, emosional, atau kognitif yang berkelanjutan gitu. Memang dalam dunia pekerjaan, khususnya tenaga kesehatan, sebenarnya nggak cuma job demands doang gitu ya teman-teman yang bisa mempengaruhi burnout dalam bekerja gitu. Tapi job resources itu juga memainkan peran penting gitu dalam perkembangan burnout gitu ya. Karena job resources dapat berperan secara fungsional dalam mencapai tujuan kerja itu sendiri gitu. Jadi dia tuh bisa mengatur dampak dari job demands itu. Jadi memang ketika job resources tersedia, maka job resources itu secara tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan psikologis yang dibutuhkan individu. Jadi kayak dia tuh menjadi buffer gitu. Dia tuh bisa menahan dampak dari job demands terhadap burnout-nya. Makanya kenapa kok dibutuhkan job resources gitu teman-teman. Nah, dan memang beberapa penelitian juga mengungkapkan gitu ya bahwa memang job demands berpengaruh terhadap burnout. Terus job demands itu kenapa bisa sampai burnout ya? Karena kurangnya job resources gitu. Jadi memang perlu loh job resources untuk bisa mendukung untuk menekan menjadi buffer job demands terhadap burnout itu sendiri gitu. Jadi kalau memang menurut teori dari JDR sebenarnya karyawan itu sendiri gitu ya, atau misalkan perawat, individu gitu ya, bisa menggunakan sumber daya pribadi mereka loh untuk bisa mengatasi job demands gitu. Tadi mungkin Pak Made juga udah singgung ya mengenai sumber daya pribadi, apa sih yang dimaksud dengan sumber daya pribadi gitu ya. Jadi memang sumber daya pribadi ini kan sebenarnya mengacu pada keyakinan diri sendiri ya, seberapa besar kendali yang kita punya gitu terhadap diri kita, pekerjaan kita, dan lingkungan kerja kita gitu ya. Jadi memang penelitian tuh bilang sebenarnya sumber daya pribadi itu sama kayak job resources gitu ya. Jadi job resources, personal resource yang di sini tuh ya termasuk disebut juga psychological capital gitu ya, sumber daya pribadi yang dinamakan psychological capital yang terdiri dari hope, optimism, self-efficacy, sama resilience gitu. Nah, hal ini nih merupakan motivasi individu gitu ya, karena bisa membantu individu atau seseorang untuk bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik buat dirinya sendiri dan orang lain. Seperti itu sih teman-teman. Nah, itu sebenarnya latar belakangnya kenapa ya kok akhirnya memilih perawat gitu, terus apa kaitannya gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk kajian pustakanya mungkin sekarang akan dibahas mengenai burnout itu sendiri gitu ya. Kalau burnout itu kan merupakan istilah yang menggambarkan kondisi ketika seorang karyawan mengalami kelelahan yang luar biasa sehingga menyebabkan mereka tidak dapat bekerja secara efektif dan efisien, bahkan jangka panjangnya dapat terjadi masalah psikologis dan juga kesehatan gitu ya, yang akhirnya bisa berdampak pada performa pekerjaan itu sendiri. Nah, kalau di dalam burnout, dimensinya itu ada, ada 4 gitu ya. Jadi yang pertama itu ada exhaustion gitu atau kelelahan. Jadi dimensi ini tuh merujuk pada perasaan kelelahan yang memang intens gitu ya, baik secara fisik kita ataupun mental kita. Nah, biasanya individu yang mengalami exhaustion tuh biasanya merasa kayak energinya tuh kayak terkuras habis gitu ya. Karena pekerjaannya, terus dia tuh rasanya tuh nggak punya cukup waktu nih untuk bisa memulihkan kembali energinya gitu. Nah, kelelahan ini nih yang bisa membuat seseorang gitu ya, akhirnya nggak bisa melanjutkan tugas-tugasnya selanjutnya gitu, saking lelahnya dan nggak punya waktu untuk recharge energinya, seperti itu. Terus yang kedua adalah mental distance gitu. Jadi kalau mental distance tuh kayak ada perasaan keterasingan gitu ya, atau kayak ada jarak emosional antara dirinya sendiri dengan pekerjaannya. Jadi kayak merasa terputus dari pekerjaan mereka gitu. Jadi kayak udah merasa nggak peduli lagi, udah cuek nih dengan tugas-tugas yang ada, yang harus dia selesaikan, kewajibannya apa, kayak udahlah merasa bodoh kayak gitu ya. Nah, ini tuh juga bisa berupa perasaan negatif terhadap pekerjaannya dia sendiri. Jadi kayak udah kehilangan semangat untuk memang melakukan pekerjaannya dia dengan baik gitu. Jadi kalau misalkan terkadang ada nih orang yang sebenarnya performanya kok bagus banget gitu, tapi suddenly tiba-tiba kok jadi enggak gitu. Nah, itu mungkin bisa dicek tuh di situ bisa jadi mental distance gitu ya antara dia dan pekerjaannya itu ada jarak gitu. Terus kemudian yang ketiga ada cognitive impairment. Nah, dimensi ini sebenarnya hmm,
Jadi tuh kayak ada gangguan gitu ya dalam fungsi kognitifnya gitu. Jadi kayak dia tuh seperti sulit berkonsentrasi, sulit mengambil keputusan gitu, atau sulit kayak memecahkan masalah yang mungkin sebenarnya simpel yang sehari-harinya bisa kok tiba-tiba kok jadi dia kebingungan kayak gitu. Soalnya burnout itu sebenarnya bisa mengurangi kemampuan otak kita gitu untuk berpikir secara jelas dan efisien gitu. Jadi bisa membuat individu itu merasa bingung atau terhambat dalam melakukan pekerjaan sehari-harinya mereka gitu. Terus kemudian yang keempat ada emotional impairment gitu atau gangguan emosional. Jadi di sini individu itu kayak merasa kesulitan dalam mengelola emosinya dia gitu ya. Dan ini tuh bisa berujung pada frustasi, mudah marah, terus atau sikap apatis kayak masa bodoh juga gitu ya. Jadi memang individu yang mengalami apa ya gangguan emosional gitu ya akibat burnout itu mungkin juga bisa terjebak dalam perasaan negatif dan hal ini bisa mempengaruhi pekerjaannya dia, rekan kerjanya gitu atau bahkan mungkin pasien-pasiennya yang ada di sekelilingnya dia gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dampak burnout itu sendiri kan luas ya, fisik juga, emosional juga gitu ya, yang tadi sudah dijelaskan gitu ya. Dan hal ini bisa menurunkan kualitas keperawatan gitu dari untuk secara overall. Terus untuk selanjutnya adalah untuk job demands gitu ya. Kalau job demands itu dari Becker gitu ya. Itu merujuk pada aspek-aspek pekerjaan yang memerlukan fisik, emosional, atau kognitif yang berkelanjutan. Nah, dalam teori JDR sendiri, Job Demands and Resources, Becker itu bilang kalau misalkan job demands itu adalah tuntutan atau beban pekerjaan yang dapat menyebabkan stres dan kelelahan jika tidak diimbangi dengan sumber daya yang memadai, gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya, job demands itu sebenarnya tuh nggak selalu bersifat negatif gitu Bapak Ibu. Jadi tuntutan pekerjaan yang tinggi terkadang itu justru bisa memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik lagi gitu ya, untuk bisa meningkatkan kinerja mereka gitu ya. Jika memang highlight-nya adalah diimbangi dengan dukungan dan sumber daya yang cukup gitu. Tapi kalau sumber dayanya nggak cukup ya itu yang tadi, bisa menyebabkan burnout itu sendiri gitu. Nah, dimensi dari job demands itu apa aja sih? Nah, yang pertama tuh ada work pressure gitu ya. Jadi sebenarnya dimensi ini, berkaitan dengan waktu, beban kerja, dan, ekspektasi kerja yang tinggi gitu. Jadi kayak misalkan deadline-nya banyak banget dalam satu waktu tertentu gitu ya. Terus kemudian pekerjaannya terlalu numpuk atau tujuan yang dikasih KPI-nya, sulit banget dicapai misalnya gitu ya. Nah, dan kondisi ini tuh bisa menyebabkan stres gitu buat, perawat dan juga mungkin buat karyawan-karyawan karena mungkin nggak bisa memenuhi ekspektasi tersebut gitu. Misalkan oke, harus ngecek pasien ya dari jam 8 sampai jam 10 harus misalkan satu lantai harus semuanya dipenuhi, padahal dia cuma misalkan single fighter gitu pada waktu itu. Nah, itu kan terlalu, apa ya, terlalu banyak gitu ya deadline-nya numpuk dan terlalu volumenya terlalu banyak gitu, yaitu work pressure gitu contohnya. Terus kemudian yang kedua ada cognitive demands. Jadi kalau cognitive demands itu sebenarnya mengacu pada kayak kebutuhan mental yang tinggi dalam pekerjaan. Contohnya kayak PSDM gitu, problem solving and decision making gitu ya, membutuhkan memang analisis yang mendalam. Terus kemudian butuh konsentrasi dan perhatian yang tinggi gitu. Maksudnya dari segi kognitif gitu yang butuh analisis gitu ya. Jadi tuntutan yang terlalu tinggi dan berkelanjutan secara otomatis akan membuat kognitifnya juga menjadi kelelahan gitu. Jadi kelelahan secara kognisi gitu. Terus untuk emotional demands sebenarnya berkaitan dengan kebutuhan untuk mengelola atau mengekspresikan, emosi dalam pekerjaan gitu, terutama pekerjaan-pekerjaan yang memang melibatkan interaksi langsung dengan orang lain seperti perawat ini gitu ya, yang bagaimana mereka harus menahan, emosi pribadinya dia gitu melihat orang misalkan meninggal dunia atau harus menyampaikan kabar duka dan menemani, keluarganya. Nah itu tuh rasa stres itu tuh, emosi itu yang akhirnya tertekan dan kalau dalam jangka waktu lama dibiarkan ya akan, membuat efek dari burnout itu sendiri gitu. Dan yang keempat itu ada role konflik gitu. Jadi hal ini tuh biasanya terjadi kalau, adanya ketidaksesuaian atau pertentangan gitu ya dalam peran yang diambil gitu ya sebagai perawat atau karyawan. Jadi kalau misalkan adanya ketidaksesuaian antara misalkan, atasan, nyuruh apa, tapi atasannya atasan nyuruh apa, maksudnya ada kayak perbedaan konflik gitu ya akhirnya. Nah itu tuh menjadi, menyebabkan kebingungan yang nggak jelas gitu, atau prioritas pekerjaan mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu, kalau yang A nyuruh ini, yang B nyuruh ini gitu. Jadi itu juga bisa, berkontribusi terhadap stres gitu. Terus, yang terakhir ada hassle, itu sebenarnya kalau hassle itu sebenarnya mencangkup masalah atau gangguan-gangguan kecil gitu yang memang terjadi
di tempat kerja gitu. Kayak misalnya tuh administrasi, jadi administrasi yang berlebihan, harus ngisi dokumen-dokumen atau harus ngetikin, apa ya, dokumen-dokumen, di-input-input gitu ya. Nah itu tuh hal-hal yang sifatnya, kayaknya kecil gitu ya, tapi jika memang dibiarkan, itu bisa menyebabkan rasa frustasi, stres, dan kelelahan dalam jangka panjang gitu kalau memang nggak dikelola dengan baik gitu sih. Terus yang kemudian adalah job resources gitu ya teman-teman. Nah kalau job resources ini memang, didefinisikan sebagai aspek psikologis, fisik, sosial, atau organisasi, yang memang memiliki potensi sebagai motivasi dan berperan secara fungsional dalam mencapai tujuan kerja, mengatur dampak atau kayak menjadi buffer gitu ya dari job demands dan bisa merangsang pembelajaran dan pertumbuhan pribadi gitu. Nah sebenarnya pada intinya job resources ini tuh berfungsi sebagai penyeimbang gitu ya antara job demands, supaya mencegah atau menekan mengurangi resiko burnout sendiri, seperti itu. Nah dimensinya itu ada 5. Yang pertama otonomi, jadi dia itu kayak sejauh mana karyawan itu punya kebebasan dalam membuat keputusan, tentang entah itu tentang cara dia bekerja, waktunya dia dalam menyelesaikan tugas. Jadi karyawan itu secara, tidak langsung punya otonom, kapan saya harus mengerjakan A, B, dan C gitu. Dan hal-hal ini, punya otonomi ini sebenarnya secara tidak langsung membuat karyawan menjadi lebih percaya diri gitu dan bisa punya kontrol gitu ya atas apa yang sedang kita kerjakan sebenarnya. Dan hal itu menjadi dampak yang positif otonomi. Terus yang kedua tuh ada social support. Nah, job resources itu juga harus punya social support gitu ya. Jadi kayak misalkan dukungan sosial, entah bantuan-bantuan dari rekan kerja, atasan, atau lingkungan ya, bisa berupa dukungan emosional, kayak misalkan mendengarkan, memberikan semangat gitu ya, atau didengarkan ketika curhat, kayak gitu, atau sebenarnya dukungan praktis, misalkan bantu menyelesaikan pekerjaan, contohnya kayak gitu. Terus kemudian ada feedback, feedback itu memang, lebih kayak merujuk pada ya ketika memang pekerjaannya baik, ya diberikan feedback yang baik, diberikan apresiasi. Tapi kalau misalkan tidak, ya diberikan, feedback gitu ya, maksudnya dengan cara yang pastinya asertif. Karena feedback yang sifatnya konstruktif pasti bisa membantu seseorang untuk bisa, melaksanakan tugasnya dengan lebih baik lagi gitu. Terus ada opportunities for development. Nah ini sebenarnya mencangkup apa ya, kesempatan bagi karyawan untuk bisa belajar dan berkembang, dalam pekerjaan mereka gitu loh. Jadi kayak misalkan ada pelatihan, pendidikan, atau kesempatan untuk bisa mengambil peran baru, misalkan naik level gitu ya, promosi gitu. Jadi yang tadinya mungkin staff jadi officer, officer jadi mungkin, supervisor, supervisor bisa jadi manajer. Jadi selalu ada kesempatan atau peluang baru untuk dia bisa meningkatkan karirnya, itu opportunities for development. Terus ada juga coaching gitu. Jadi sebenarnya kalau di sini sih coaching itu kan di mana karyawan itu bisa menerima bimbingan atau pelatihan dari atasan atau mentor gitu ya untuk bisa membantu meningkatkan keterampilan kerjanya dia dan hal itu tuh bisa menambah wawasannya sekaligus memperbaiki kinerjanya. Jadi dia bisa tahu, oke, kalau masalahnya ini saya harus bagaimana untuk menghadapi tantangan dalam pekerjaan saya. Sebenarnya sih seperti itu gitu ya untuk di bagian job resources gitu. Terus kemudian yang terakhir itu ada psychology capital atau modal psikologis gitu. Jadi memang kalau menurut Luthans, PSYCAP itu merujuk pada kumpulan sumber daya psikologis yang sifatnya positif gitu ya, yang bisa membantu individu dalam menghadapi tantangan, tujuan, dan bisa meningkatkan kesejahteraan itu sendiri gitu. Dan dimensi dari PSYCAP itu sendiri tuh ada yang pertama tuh ada hope gitu atau harapan. Jadi harapan ini tuh sebenarnya melibatkan keyakinan akan kemampuan untuk menemukan cara gimana ya supaya tujuan saya gitu ya, saya bisa mencapai itu gitu, strateginya apa, komitmen saya apa, kayak gitu. Terus kemudian ada self efficacy dan kalau self efficacy itu lebih ke keyakinan diri gitu ya, bagi keyakinan individu bahwa saya bisa loh, saya pasti berhasil dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut, atau saya pasti berhasil loh mengerjakan tantangan tersebut. Jadi sebenarnya individu yang punya self efficacy yang tinggi biasanya akan cenderung lebih percaya diri gitu dalam mengatasi masalah gitu. Terus yang ketiga ada resilience. Kalau resilience itu lebih ke kemampuan untuk bangkit kembali gitu ya, bahkan mungkin lebih kuat gitu ya setelah mengalami kesulitan atau kegagalan gitu, kayak ya bounce back gitu ya. Jadi sebenarnya nggak hanya itu aja, tapi bagaimana individu itu bisa bertahan dan beradaptasi gitu ya dalam menghadapi tekanan dan stres, itu resilience gitu. Jadi memang biasanya individu yang punya resilience gitu,
dia biasanya lebih bisa mengelola tantangan dengan cara yang lebih sehat gitu. Meskipun apa ya, dihadapi pada kegagalan kayak gitu. Terus kemudian yang terakhir tuh ada optimism. Kalau optimism itu lebih ke sikap atau pandangan kita gitu ya secara positif gitu ya mengenai masa depan kita. Jadi meskipun dihadapi dalam kesulitan, kita percaya sesuatu yang baik di depan itu sudah menanti kita gitu. Dan orang yang optimis biasanya cenderung punya pandangan, mereka pasti bisa gitu ya, melewati tantangan atau rintangan tersebut. Nah, sebenarnya ketika keempat komponen ini gitu ya, dimiliki dan dikembangkan oleh seseorang, mereka kan bisa membuat, model psikologis yang kuat. Nah, model psikologis yang kuat ini sebenarnya bisa memungkinkan individu untuk bisa lebih efektif lagi dalam bekerja, mengatasi tantangan, mungkin bisa meningkatkan, pekerjaan secara keseluruhan gitu. Dan kalau menurut Lutan, PSYCAP ini tuh sebenarnya bisa ditingkatkan. Di setiap individu tuh punya, tapi mungkin, mmm, masih perlu diasah lagi gitu ya, dan hal itu bisa diasah dalam hal, melalui kayak pelatihan atau dari pengembangan diri. Dan kenapa sih ini penting gitu ya, karena ini tuh bisa berfungsi sebagai sumber daya yang penting untuk bisa menciptakan kinerja yang lebih baik gitu. Kalau sekarang konteksnya adalah organisasi, maka kita bicaranya organisasi gitu ya, supaya dalam organisasi pun kita bisa lebih hardiness gitu, maksudnya kalau misalnya ada apa-apa nggak mudah menyerah gitu kan. Dan nggak cuma dalam konteks organisasi, ini pun bisa dipakai dalam konteks, kehidupan pribadi kita gitu. Nah, ini untuk, metode penelitian yang, digunakan gitu ya untuk tesis ini gitu. Sebenarnya penelitian ini kan merupakan penelitian, kuantitatif gitu ya dan non eksperimental gitu, dan ini menggunakan, tekniknya untuk MRA. Jadi Moderated Regression Analysis gitu ya. Jadi untuk memahami, bagaimana gitu ya job resources dan modal psikologis itu memoderasi hubungan antara job demands dan burnout gitu di sini. Jadi job resources, modal psikologis, bagaimana, memoderasi ya job demands dan burnout itu sendiri gitu. Dan desain penelitiannya menggunakan explanatory research gitu ya untuk bisa melihat gitu ya hubungan antara variabelnya seperti apa. Dan, ada 4 hipotesis di penelitian ini. Jadi job demands berpengaruh terhadap burnout, terus hipotesis yang kedua adalah peran job demands terhadap burnout, dengan job resources sebagai moderator, yang ketiga adalah modal psikologisnya sebagai moderator, dan yang keempat adalah, job resources dan modal psikologis yang bersama-sama gitu ya sebagai moderator gitu ya, antara, job demands dengan burnout itu sendiri. Jadi ada 4 hipotesis dalam penelitian ini. Nah, ini untuk, sampel penelitian. Jadi, partisipan pada penelitian ini sebenarnya, merupakan perawat ya, pria dan wanita gitu ya, di rumah sakit X gitu di Karawang, baik statusnya itu karyawan, permanen ataupun kontrak gitu. Tapi kalau yang kontrak minimal kerjanya memang 6 bulan gitu ya di pekerjaan tersebut gitu. Nah, total partisipan dalam rumah sakit ini ada 67 orang. Nah, 67 orang ini adalah keseluruhan perawat di rumah sakit tersebut gitu. Jadi udah dapat semuanya. Jadi 67 orang di rumah sakit swasta. Nah, tapi 5 di antaranya itu baru bekerja kurang dari 6 bulan. Makanya dikurangi 5, jadi 62 orang seperti itu. Jadi dia nggak dimasukkan ke dalam sampel penelitian. Nah, setelah itu sebenarnya kan, ada, pengolahan data ya. Jadi kita bikin kategori, BAT-nya burnout assessment test-nya itu kan dibikin 3 kategori, ada sedang, tinggi, dan rendah. Terus ketika kita punya skornya, peserta atau sampel-sampel partisipan-partisipan yang skor burnout-nya rendah itu ada 7 orang, yang skor sedang itu ada 44 orang, dan yang tinggi itu ada 11 orang. Nah, karyawan atau perawat yang level burnout-nya rendah, 7 orang tadi itu yang burnout-nya rendah, itu, kita juga tidak memasukkan ke dalam sampel penelitian untuk pengolahan data gitu. Jadi memang yang dimasukkan adalah memang yang betul-betul burnout untuk dicek gitu. Dan makanya dikurangi lagi 7 orang menjadi jumlah sampel penelitian akhirnya itu adalah 55 orang, seperti itu. Nah, ini, kurang lebih, gambaran besarnya gitu ya. Jadi rentang usianya itu dari usia 22 sampai 48 tahun yang menjadi sampel penelitian. Dengan masa kerjanya ada yang 6 bulan, ada yang sampai dengan 10 tahun gitu ya, yang paling lamanya.
Terus kemudian tingkat pendidikannya juga bervariasi dari D3, D4, dan S1, tapi paling banyak D3. Dengan status pernikahannya ada yang single, ada yang menikah juga. Dan departemen di rumah sakitnya semuanya dapat sampelnya, tapi memang paling banyak itu di rawat jalan gitu ya, di bagian keperawatan. Terus jabatannya juga ada bidan koordinator sampai dengan kepala unit tuh semuanya bervariasi. Variasinya tuh ada dengan total pokoknya 55 partisipan seperti itu. Nah, terus kalau untuk pengukurannya sendiri kan tadi menggunakan BAT ya, Burnout Assessment Tool gitu yang memang dari Shaw Valley yang memang sudah diadaptasi oleh Danudoro et al. Jadi memang BAT ini terdiri dari 23 butir gitu ya dengan 4 dimensi, ada exhaustion, mental distance, cognitive impairment, dan emotional impairment gitu. Dan menggunakan skala Likert yang terdiri dari 1 sampai 5 dari tidak pernah sampai selalu. Nah, kalau memang kita lihat sendiri gitu, untuk alfa konba alfanya gitu ya, nilai konba alfanya itu kalau exhaustion itu sebesar 0,853, mental distress sebesar 0,718, cognitive impairment 0,772, dan emotional impairment 0,748. Nah, sebenarnya dari ke-23 item tersebut ada satu item dari mental distance, cognitive impairment, sama emotional impairment yang nilai korelasi item-itemnya itu berada di bawah 0,3 dan P-nya lebih dari 0,05. Jadi ketika dapat hasilnya seperti itu, 3 item tersebut akhirnya tidak diikutsertakan atau istilahnya kayak dibuang gitu ya. Makanya akhirnya nilai konba alfanya untuk mental distance ya meningkat jadi 0,788, cognitive impairment-nya meningkat jadi 0,842, dan emotional impairment-nya turun jadi 0,723. Nah, sebenarnya yang paling sulit adalah ketika menghitung BAT ini gitu, karena nggak cuma sampai situ saja, ada tantangan lagi yang muncul gitu ya dalam BAT gitu. Jadi ketika nguji CFA gitu waktu pengolahan data, nguji CFA, model BAT-nya itu nggak fit nih dengan goodness of fit index-nya gitu ya. Goodness of fit-nya itu nggak ada yang nggak model fit gitu. Nah, jadi kan sebenarnya kalau model fit atau enggak kan bisa dilihat dari berbagai macam gitu ya. Dari RMSEA, SRMI, CFI, dan segala macamnya gitu. Bisa dari sini tuh bisa dilihat gitu ya. Bisa dipilih mana aja kalau misalkan salah satunya aja. Kalau dulu itu kan model fit gitu ya. Nah, tapi sayangnya di model BAT ini sama sekali tidak ada yang fit gitu. Jadi modelnya itu nggak fit. Nah, jadi akhirnya karena nggak fit gitu ya, dilakukan modification indices gitu. Jadi kemarin dibantu juga sama Bu Rita gitu ya, Bu ya, dilakukan modification indices pada residual covariance. Jadi hubungan antara error gitu ya, antara item-item. Kalau misalkan di sini kita lihat item-item 1321, 1 dan 2 gitu. Jadi dimasukin nih di residual covariance ini pakai JASP gitu ya. Nanti dimasukin nih, kalau di sini kan 13 sama 21 ya, kita masukin 13 21, terus 1 sama 2 ngikutin yang ini nih, 1 sama 2 16 17, di sini juga 16 17, dan ke bawah terus sampai ada yang fit gitu loh. Sampai ada yang fit. Nah, akhirnya ketika udah sampai kita masukin ke 1 2 3 4 5, itu akhirnya ada yang fit yaitu GFI-nya. Nih GFI-nya menjadi 0,904. Lebih besar dari 0,9 kayak gitu. Akhirnya ya udah sampai situ aja, modelnya dianggap fit gitu. Ya, dan selanjutnya bisa dilakukan analisis atau perhitungan yang selanjutnya gitu. Jadi memang kalau modification indices pada residual covariance itu kan menghubungkan antar error gitu. Jadi item-item yang punya kemiripan atau mirip gitu ya dihubungkan sehingga bisa menaikkan GFI-nya gitu. Terus ini untuk pengukuran yang job demands. Nah, alat ukur job demand sendiri itu kan yang digunakan untuk mengukur tuntutan pekerjaan itu ya dari Becker yang kemarin saya gunakan gitu ya, yang juga diadaptasi oleh Danudoro gitu. Nah, kuesioner JDR sendiri itu terdiri dari 40 butir. 23 butirnya itu mengukur job demand, 17 butirnya itu mengukur job resources gitu. Jadi sebenarnya alat ukur ini kan terdiri dari 5 dimensi ya. Tadi kalau work pressure itu dia ada 4 butir, cognitive demands ada 4 butir, emotional demands ada 6 butir, role conflict ada 4 butir, hassle ada 5 butir gitu.
Nah, waktu dicek, untuk di bagian ini skalanya tetap sama ya, skala Likert dari 1 sampai 5. Nah, di sini juga, untuk work pressure-nya itu sendiri, nilai korban alfanya 0,841, cognitive demands-nya sebesar 0,711, emotional demands-nya 0,785, sampai dengan hasilnya 0,776. Dan terdapat, 1 item dari cognitive demands yang, nilai-nilai korelasinya itu di bawah 0,3 gitu ya, dengan P lebih besar dari 0,05. Jadi item tersebut sama dibuang juga. Gitu. Jadi hanya 1 item dari, job demands yang dibuang akhirnya bisa meningkat gitu ya, 0,711 menjadi 0,776 gitu. Terus kalau untuk pengukuran, job resources-nya sama ya menggunakan dari Becker juga, yang dari JDR-nya yang 17 itemnya itu, 5 dimensi, otonomi, social support, feedback, opportunities, for development, dan coaching. Nah, kalau yang dari job resources nggak ada masalah, dari nilai korban alfanya semuanya aman gitu ya, nggak ada yang perlu item-itemnya tuh nggak ada yang perlu dibuang karena semua total item korelasinya itu di atas 0,3 dan P-nya lebih kecil dari 0,05 gitu. Jadi untuk yang ini aman. Terus kemudian yang, terakhir ini adalah PsyCap gitu ya. Nah, PsyCap ini memang alat ukur yang digunakan itu dari PCQ-24 dari Lutyens gitu ya, yang bisa mengukur, self-efficacy, hope, resilience, dan optimism. Nah, sebenarnya alat ukur PCQ yang saya gunakan dalam penelitian ini sebenarnya, merupakan alat ukur yang udah diadaptasi dan dikembangkan, sama bagian riset dan pengukuran dari Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara sendiri, gitu. Jadi saya, minta gitu alat ukurnya gitu dari Perpus gitu, karena udah punya di Untar gitu, yang sudah diadaptasi. Nah, kuesioner ini terdiri dari 24 butir, efficacy, hope, resilience, dan optimism. Dan kalau misalkan kita lihat dari, self efficacy-nya itu korban alfanya itu 0,952, hope-nya itu 0,921, resilience-nya itu 0,842, dan optimism-nya 0,799. Nah, tapi ada 1 item dari resilience dan 1 item dari optimism yang memang, dia di bawah 0,3 korelasinya dan P-nya lebih dari 0,05. Jadi item tersebut tidak diikut sertakan, sama-sama dibuang di pengolahan selanjutnya gitu. Jadi memang akhirnya naik gitu ya menjadi 0,894 untuk resilience dan 0,838 untuk optimism, seperti itu untuk dari pengukurannya sendiri. Dan untuk ke analisis datanya gitu ya, pertama kan memang uji validitas dan reliabilitas ya, itu saya menggunakan CFA, pakai JISP gitu. Terus kemudian, nyari min empirik dan kategorisasi gitu untuk, ini pakai SPSS juga, yang makanya kan sempat dapat ya kategori rendah, sedang, tingginya, yang sempat tadi 7 orang, burnout-nya rendah itu dibuang itu dari sini. Jadi kita, cek dulu min empirik dan kategorisasinya gitu. Terus kemudian, bisa melakukan uji normalitas gitu ya menggunakan, kalau kemarin saya Kolmogorov-Smirnov test, terus hasil untuk variabel job demands dan burnout-nya itu berdistribusi normal kemarin, jadi P-nya itu lebih besar dari 0,05. Tapi untuk model psikologis kemarin itu P-nya itu kurang dari 0,05, berarti kan menunjukkan datanya itu kan nggak normal ya. Jadi, akhirnya di pengujian diuji ulang gitu menggunakan data residual dan akhirnya normal, P-nya lebih besar dari 0,05 gitu. Terus kalau uji korelasinya kemarin menggunakan, Pearson Product Moment, jadi kayak uji asumsi klasik regresi gitu untuk ngecek ada nggak nih masalah-masalah asumsi klasik gitu kan. Jadi dilakukan juga uji linearitas. Terus nah hasilnya ada hubungan yang linear, secara signifikan gitu ya antara variabel burnout dengan variabel job demands, job resources, dan juga model psikologis gitu. Terus uji heterokodastisitas juga menunjukkan bahwa, tidak terjadi gejala heterokodastisitas karena, signifikansinya lebih dari 0,05. Nah, demikian pula kemarin itu juga, uji multikolinearitas gitu ya, di mana nilai toleransi semua variabelnya juga aman gitu ya, di atas 0,10 dan nilai VIF semua variabelnya kurang dari 10. Jadi memang, akhirnya dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Nah, dari situ baru bisa nih diuji kita analisis gitu ya. Tadi kan, menggunakan MRA, Moderated Regression Analysis gitu untuk uji hipotesisnya.
Nah, kalau MRI ini kan sebenarnya dengan kita menggunakan metode ini gitu ya, kita tuh jadi tahu gitu apakah moderator job resources dan modal psikologis itu dapat memoderasi hubungan antara job demands terhadap burnout gitu ya. Jadi ketika di tes gitu ya, hasilnya itu menunjukkan nih bahwa job demands itu mempengaruhi burnout pada perawat dengan arah yang positif. B-nya itu 0,375 dan P-nya itu kurang dari 0,05. Yang berarti ketika job demands itu tinggi, maka seseorang itu akan cenderung mengalami burnout. Seperti itu, dari hasilnya seperti itu. Nah, kemudian, sampai sini terus kita cek lagi, kemarin sama, Bu Rita bilang, "Oh, coba dicek lagi," gitu ya, untuk, udah jelas nih, berpengaruh terhadap burnout. Dimensi apa sih yang berkontribusi paling besar gitu ya. Jadi setelah ini dicek lagi. Jadi di antara dimensi-dimensi yang ada, mana sih yang paling berkontribusi paling besar terhadap burnout. Nah, hasilnya di antara 5 dimensi job demands tadi, emotional demands itu, memberikan kontribusi yang paling besar terhadap burnout. Habis emotional demands, diikutin sama hassle, sama role conflict. Jadi, maksudnya dibilang bahwa tadi kan di-mention ya, bahwa emosi itu kenapa sih kok, perawat itu butuh menjadi pekerjaan yang apa ya, mudah burnout. Oh ya, ternyata kalau di sini kasus ini adalah emotional demands lah yang paling berkontribusi terhadap burnout, di mana mereka harus menjaga perasaannya gitu ya, harus bisa bersikap profesional, harus bisa berempati dengan orang lain, tapi tidak terlalu mungkin, mudah untuk detach-nya, harus mudah untuk detach gitu ya. Jadi kalau misalkan, menghadapi konflik atau melihat sesuatu yang mungkin, hal-hal yang negatif dalam arti misalkan ada yang meninggal, ada kecelakaan dan segala macam, dia harus bisa emotional detach-nya tuh harus mudah gitu sebenarnya. Tapi ternyata yang paling berat tuh justru itu, emosi itu gitu ya di dalam pekerjaan ini gitu ya. Nah, akhirnya itu memberikan kontribusi berat terbesar gitu di dalam penelitian ini. Nah, terus kemudian kita melakukan pengujian gitu ya. Melakukan pengujian untuk, job demands dan burnout dengan moderasi job resources dan modal psikologis. Nah, sebenarnya keduanya ini, tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Di mana kalau misalkan dilihat itu ya, JD/XJR, B-nya itu minus 0,008 dengan P-nya itu lebih besar dari 0,05. Terus kalau JD/XPC ini, SICAP gitu ya maksudnya, itu juga sama, B-nya 0,003 dengan, P-nya signifikansinya tuh P itu lebih besar dari 0,5 gitu ya di sininya. Yang memang mengartikan bahwa job resources dan juga modal psikologis itu tidak memberikan efek sebagai moderator dalam hubungan antara job demands dengan, burnout. Nah, setelah itu karena udah tahu nih kayak gitu, akhirnya dilakukan lagi nih pengujian gitu ya terhadap dimensi-dimensi, dari job resources dan modal psikologis. Jadi udah tahu nggak berpengaruh, dicek lagi. Variabel kan tadi itu kan variabel ya, terus dicek lagi dimensinya, dimensi dari job resources dan dimensi dari SICAP-nya, gitu. Nah, terus kemarin kita uji dan hasilnya ini gitu ya, jadi hubungan variabel interaksi gitu ya, antara job demands dan dimensi job resources dan modal psikologis terhadap burnout. Dan hasilnya, hasil dari pengujian variabel-variabel interaksi ini, antara job demands dengan dimensi job resources terhadap burnout yang terdiri dari dimensi otonomi, ini ya, nih, dimoderasi otonomi, social support gitu ya, terus opportunities for development, coaching, menunjukkan hasil yang tidak signifikan, di mana ya P-nya lebih besar dari 0,05 gitu. Dan hal ini berarti dimensi-dimensi dari job resources itu tidak berperan dan tidak memberikan efek sebagai moderator. Terus diuji lagi kan, tadi job resources diuji lagi diuji lagi SICAP-nya gitu. Jadi variabel interaksi antara job demands dengan dimensi modal psikologis terhadap burnout menunjukkan memang ini di sini, self efficacy, terus hope, resilience, optimism juga menunjukkan hasil yang tidak signifikan, gitu. Yang berarti dimensi-dimensi modal psikologis juga tidak berperan dan tidak memberikan efek sebagai moderator pada penelitian ini, begitu teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan boleh ditarik kesimpulan gitu ya, bahwa, hasil penelitian itu memang menunjukkan bahwa job demands tadi kan berpengaruh positif dan signifikan terhadap burnout gitu ya. Jadi oleh karena itu H1-nya itu diterima gitu dan sebenarnya
temuan dalam penelitian ini pun juga serupa gitu ya dengan penelitian yang pernah dilakukan di Cina gitu di tahun 2021 di mana job demands itu mempengaruhi burnout pada pekerja sosial di Cina gitu. Terus penelitian dari Danuduro sendiri sama Bu Zamralita juga memang membuktikan bahwa job demands itu berpengaruh terhadap burnout pada external auditor di salah satu company di Jakarta. Dan itu hasilnya berarti diterima. Terus kemudian di penelitian ini kan job resources ternyata gagal gitu ya berperan sebagai variabel moderator dalam hubungan antara job demands dan burnout gitu. Nah, hal ini pun juga serupa dengan penelitian Danuduro gitu. Jadi job resources-nya dia tuh gagal berperan sebagai moderator pada penelitian eksternal auditor juga yang tadinya. Jadi sama-sama ternyata tidak memiliki peran gitu. Dan kalau misalkan ditelaah lebih lanjut, mungkin tuntutan pekerjaan dan sumber daya pekerjaan yang digunakan dalam penelitian ini tuh mungkin tidak cukup spesifik gitu ya untuk mengukur pekerjaan dengan profesi perawat gitu. Makanya akhirnya H2 ditolak gitu karena job resources gagal berperan sebagai moderator. Dan demikian pula sama juga yang hipotesis ketiga juga ditolak karena modal psikologis kan ternyata juga gagal ya berperan sebagai moderator. Dan hal ini pun juga sebenarnya mendukung beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Fernando di tahun 2020 yang menyatakan bahwa memang modal psikologis atau psycap ini tuh nggak memiliki efek moderasi pada burnout. Pada penelitian yang melibatkan kalau yang sama Fernando itu call center. Jadi karyawan call center gitu. Jadi ternyata sama gitu, tidak memoderasi, makanya H3-nya ditolak. Nah, karena berhubungan H2 dan H3-nya ditolak, otomatis H4-nya kan juga ditolak gitu ya. Job resources dan modal psikologis secara bersama-sama pun juga tidak berperan gitu dan tidak memberikan efek sebagai moderator dalam hubungan antara job demands dengan burnout gitu. Karena hasilnya menunjukkan bahwa P-nya lebih besar dari 0,05 memang di mana job resources dan juga psycap itu tidak signifikan gitu. Dan hal ini tuh mencerminkan bahwa ya job resources dan modal psikologis ya tidak memberikan efek moderasi gitu. Sehingga angka-empatnya itu ditolak begitu. Terus sebentar mundur dulu. Nah, jadi mungkin kalau ditarik kesimpulannya gitu ya, mungkin penting gitu ya buat kita gitu untuk tahu dulu itu ya dan bisa mengidentifikasi kira-kira jenis sumber daya pekerjaan tertentu gitu ya di setiap profesi itu apa sih gitu ya sehingga bisa mendeteksi efek moderasinya gitu. Dan memang kalau misalkan kita bicara mengenai kelemahan, memang kelemahan dalam penelitian ini tuh mungkin terjadi karena kuesioner yang digunakan itu mungkin untuk mengukur job demands, job resources, dan modal psikologis itu mungkin nggak cukup spesifik gitu ya untuk bisa mengukur individu yang berprofesi sebagai perawat gitu. Makanya untuk penelitian selanjutnya mungkin kuesionernya bisa disesuaikan lagi gitu ya dengan lingkungan dan kondisi pekerjaan perawat di rumah sakit gitu. Nah sebenarnya selain itu ada juga perbedaan dalam jumlah partisipan sih. Jadi di setiap departemen itu nggak sama kan, ada yang tadi cuma 1, ada yang cuma 6, ada yang 11, ada yang 24 kayak gitu-gitu kan. Jadi jumlah partisipan di dalam setiap departemen itu nggak sama gitu. Di mana memang partisipan terbanyaknya itu justru di departemen rawat inapnya gitu. Dan mungkin di penelitian selanjutnya juga bisa ya mencari atau memfilter partisipan yang memang memiliki kategori burnout yang tinggi gitu. Jadi mungkin bisa lebih match gitu ya ketika mengukur moderasi antara job resources dan psycap-nya. Jadi memang itu sih beberapa kelemahan-kelemahan tersebut mungkin yang bisa menjelaskan kenapa penelitian ini nggak dapat mendeteksi gitu ya efek moderasi dari job resources dan modal psikologis terhadap job demands dan burnout. Begitu sih untuk di penelitian ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan dari tesis saya kemarin. Terima kasih. Mungkin Bu Rita, apakah ada tambahan? Baik, terima kasih Sis Marsha. Kita kasih applause dulu teman-teman. Marsha ya. Oke, itu sudah disampaikan tadi mengenai hubungan antara job demand dengan burnout. Ternyata dua variabelnya psychological capital dan job resource tidak mampu memoderasi. Jadi tidak bisa sebagai moderator di antara kedua variabel yaitu job demand dan burnout gitu ya. Boleh Bu Rita barangkali Bu
ada tambahan, Bu? Iya, mungkin saya menambahkan dalam segi konteks theoretical-nya, tetapi lebih dalam konteks proses pembuatannya. Kan ini kan sedang membuat tesis gitu ya. Pertama adalah ketika diungkapkan bahwa Marsha mau meneliti burnout, maka kita telaah dulu profesi atau profesi-profesi di mana muncul burnout itu. Itu yang banyak muncul burnout, yaitu adalah di perawat, kemudian di misalnya auditor tadi ya, auditor, kemudian juga ada sebagian di apalagi ya pekerjaan kalau di pemerintahan tuh polisi yang begitu menjaga 24 jam keamanan, satpam dan sebagainya. Kalau di dosen itu nggak bakalan ketemu orang-orang yang burnout gitu. Ya, jadi tipikal pekerjaan apa yang menyebabkan orang tersebut burnout? Itu yang pertama ya, ketika DV-nya adalah burnout ya. Gitu kan ya Marsha kita lakukan. Bisa Betul, nggak Bu. kalau ngambilnya adalah perawat, nurse gitu ya. Di perawat sendiri sebenarnya ya, tidak pada posisi semuanya yang burnout. Biasanya tuh di posisi perawat yang di UGD. Nah, itu yang burnout-nya tinggi. Kalau perawat yang dirawat inap gitu, relatif burnout-nya nggak terlalu, stresnya tuh nggak terlalu tinggi dibandingkan dengan yang di UGD. Tapi kita nggak dapet ya yang di UGD. Nggak banyak gitu ya Marsha, yang justru yang banyaknya dirawat inap nurse-nya. Kemudian, kita juga harus telaah adalah penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, seperti yang penelitian siapa tuh tadi Dananto apakah dia tidak berhasil job resources tersebut sebagai moderator, ya. Artinya di situ barangkali gitu kan, ini dia udah secara teori benar, tetapi kalau dia diterapkan di nurse, kemungkinan kan bisa jadi berpengaruh. Demikian pula yang psychological capital. Kenapa diambil dua hal ini? Karena ada yang menunjukkan bahwa tidak berhasil dia memoderasi. Begitu proses membuat kenapa yang diambil adalah moderator-moderator tersebut. Jadi kita mengacunya kepada penelitian-penelitian sebelumnya. Apa yang belum terbukti? Begitu ya, ini prosesnya. Nah, kemudian barulah dari situ kita perdalam lagi. Jadi itu sangat penting sekali ya. Sangat penting sekali menganalisis seperti itu. Apa DV Anda? DV Anda ini kaitannya dengan sampel seperti apa? Pekerjaannya seperti apa? Atau misalnya keluarganya yang seperti apa? Dan sebagainya. Begitu tambahannya. Baru kemudian dilakukan proses-proses berikutnya. Satu hal lagi, Marsha ini rajin. Ya, mahasiswa yang rajin, jadi mengolah datanya tuh detail banget. Mau pagi, mau siang, mau apa, mau malam, selalu menghubungi saya. Saya udah ngolah data. Semuanya diolah. Saya bilang, Marsha, kalau semuanya diolah sih boleh saja. Tetapi paham atau tidak, apa gunanya gitu. Jadi semua data diolah, dihubung-hubungkan. Ya, kemudian karena semuanya ada, jadi kita menganalisisnya gampang. Itu berkat Marsha yang rajin. Karena itu makanya
ketika di kompas.com punya data kan masuk ke kompas.com. Alhamdulillah ya Marsha ya, itu datanya banyak gitu yang bisa diungkapkan karena sudah tersedia, sudah diolah oleh Marsha. Nah, nanti ini kelihatannya nih banyak yang dari semester 2 ya, yang mahasiswa saya. Tadi ada istilah istilah apa tuh? Modification indices, goodness of it. Nah, nanti di pelajarannya minggu depan mungkin akan diperoleh dari Pak. Sekarang saya dibantu oleh juga dengan Pak Urip ya. Jadi itu ketika CFA. Nah, itu salah satu bentuk dari belajar di analisis data ya. Analisis dan interpretasi data kemudian bisa diterapkan di tesis. Jadi harus belajar benar-benar pelajaran itu untuk mengolah data. Oke, itu aja Pak saya masukannya. Baik, terima kasih Ibu Rita ya masukan yang baru. Halo. Ya Pak, kedengeran Oke. Pak. Oke, makasih Bu Rita, masukan yang sangat bagus buat kita semua, teman-teman. Kita kasih plus Bu Rita dulu, boleh silakan apresiasi teman-teman. Terima kasih. Ya, baik. Ya, itu sudah banyak Tenisa, Agung, ya Marsha juga, Ya, Kurnianingrum. Terima kasih semuanya, Mbak Ayun juga. Baik, teman-teman, silakan siapkan pertanyaannya. Karena begitu detail tadi Mbak Marsha mengungkapkan sampai per dimensinya pun juga diutak-atik tadi ya, ternyata memang ya, ya kedua variabel itu nggak bisa sebagai moderator gitu ya. ya. Ini luar biasa usaha yang sangat keras menurut saya di dalam menganalisis datanya. Teman-teman silakan persiapkan pertanyaannya. Namun sebelum itu silakan Bro Sani putarkan sesuatu dulu Bro sambil mempersiapkan pertanyaan. Wow, terima kasih Bro Sani. Luar biasa Bro Sani. Sudah memberikan inspirasi kepada kita semua teman-teman. Silakan sekarang kalau ada yang mau bertanya terkait dengan kita dan Mbak Marsha, saya persilahkan kita buka dulu term yang pertama. Monggo. Karena kalau lihat tadi kan jatuh dari perawat. Kenapa perawat tadi sudah dijelaskan. Nah, kerap kali profesi ini itu stres kerjanya sehingga terjadi burnout gitu kan ya. Diakibatkan oleh tuntutan kerjaan job demand tadi. Silakan saya akan prioritaskan yang raise hand langsung.
Kalau tidak nanti dilihat sama si Sartina melalui chatbot atau di apa namanya di pertanyaan-pertanyaan yang melalui link. Ya, silakan teman-teman. Mbak Alicia, silakan. Terima kasih. Ada lagi selain Mbak Alicia? Saya catat dulu ya, Mbak Alicia. Siapa lagi? Ayo teman-teman. Mau hal yang sifatnya teknis atau mau hal yang sifatnya sangat substansif, monggo silakan. Kalau belum ada, sambil saya menunggu, silakan Mbak Alicia. Ya, oke. Terima kasih Pak Made. Nah, saya ada pertanyaan kepada Bu Marsha sama Bu Rita gitu ya. Tadi saya tertarik mendengar kalau terkait dengan itemnya ada yang dihapus gitu. Nah, sebenarnya saya ingin tahu kriteria untuk item yang sebaiknya dihapus itu sebenarnya yang seperti apa sih gitu. Karena kalau nggak salah tadi skalanya adaptasi ya Bu ya. Terima kasih. Oke. Jadi alat ukur itu setelah pengujian tadi ada item yang dihapus gitu ya. Padahal mungkin menurutnya Mbak Alicia itu kan adaptasi harusnya kan dihapus itu ya Mbak Alicia ya kira-kira gitu ya. Kok masih ada yang dihapus juga? Itu kriterianya bagaimana itu? Oke, silakan teman yang lainnya ada lagi yang mau bertanya? Atau satu ini kita tanggapin dulu ya Mbak Marsha dan Bu Rita. Saya belum menunggu yang lainnya. Iya boleh Pak. Mungkin izin menjawab sedikit, tapi mungkin nanti bisa lebih banyak Bu Rita karena Bu Rita lebih pro ya Bu. Iya. Gitu. Ya, Kalau silakan. ya, kalau misalkan kemarin sih waktu belajar di kelasnya Bu Rita gitu ya, waktu semester 2 ya Pak, 3 ya Bu ya. 2. Nah, itu memang kan kemarin tuh dibilang kalau beberapa item itu minimal yang 0,3 itu masih boleh ya Bu ya untuk bisa dimasukin ke dalam perhitungan gitu. Jadi nah kalau em, minimalnya kan 0,3. Nah, makanya yang di bawah 0,3 itu itemnya dihapus gitu deh. Nah, sebenarnya kalau misalkan itu dianggap itemnya itu kan dihapus itu kan karena dianggapnya kurang baik gitu ya. Karena mungkin nantinya kalau misalkan itu nanti bisa merusak keseluruhan ketika analisisnya gitu. Maksudnya dia bisa menurunkan em, apa ya Bu bilangnya ya Bu kayak validitasnya gitu ya Bu, validitas dan reliabilitasnya bisa turun seperti itu. Makanya item tersebut dibuang. Makanya tadi mungkin ada beberapa ketika item tersebut dibuang nilai konba alfanya kok menjadi naik gitu. Jadi misalnya dianggap item tersebut itu kurang baik. Nah, mungkin aku cuma bisa jawab sampai situnya doang, tapi mungkin kenapanya bisa Bu Rita karena Bu Rita lebih pro di bagian itu. Silakan Bu. Ya, kemarin kita belajar mengenai reliabilitas. Ya, kebetulan nih sebagian besar kita belajar mengenai reliabilitas. Kemudian kita menggunakan juga ada data dari Gronba Alpha. Ingat nggak yang ada satu kolom yang saya soroti, yaitu kolomnya adalah corrected item dengan item total. Nah, saya bilang bahwa ini adalah bukan validitas item. Sebenarnya ini adalah daya beda butir atau daya beda item. Jika itemnya itu negatif atau kurang dari 0,3, maka item itu nggak memberikan efek. Gitu. Justru dia item yang di bawah 0,3, jadi dia itu ataupun yang apalagi yang negatif itu merusak dari reliabilitas karena tidak secara searah, tidak searah. Sehingga yang negatif ataupun yang di bawah 0,3 itu bisa dibuang. Nah, itu adalah cara perhitungannya. Tetapi yang kedua, tadi Pak Made katakan, ini kan udah adaptasi. Kenapa kok harus ada yang dibuang? Nah, kita harus lihat dari yang mengadaptasi tersebut. Sampelnya siapa? Apakah sampelnya sama? Ada nurse-nya. Ketika sampelnya berbeda, walaupun juga nurse-nya sama, tapi misalnya yang satu ngambilnya di
istilah kemarin saya membedakannya di mana namanya Kulon Progo atau mana, Progo. yang satu ngambilnya di Jakarta. Itu kan kondisi sampelnya juga berbeda. Sama-sama dia nurse gitu ya. Misalnya adaptasinya pakai nurse, tapi hanya di lingkungan adalah pedesaan. Sementara yang kita ambil adalah di lingkungan perkotaan. Nah, mungkin ada butir yang istilahnya budayanya nggak sama, sehingga perlu dibuang saja karena mengganggu. Begitu, Alicia. Ya. Hmm. Oke. Kebetulan kemarin baru menjelaskan Pak waktu hari Selasa kuliah ya Oh gitu mengenai ya. variabilitas, Wah, jadi sekaligus ya. Nah, nanti waktu di tesis kan kelihatan penggunaannya ya. Begitu Alicia. Jadi walaupun dia adaptasi namun tetap harus diuji ulang kembali ketika sampelnya berbeda tempatnya, berbeda jenis partisipannya, begitu. Itu jawabannya Pak Made. Terima ya. kasih. Itu Mbak Alicia, ada pertanyaan lain lagi yang barangkali mengusik, Mbak? Mungkin mau tanya lagi Bu Rita sama Bu Marsha gitu ya. Nah, semisalnya berarti misal dalam skalanya itu ada 4 dimensi, misalnya tadi kalau nggak salah 4 atau 5 dimensi gitu ya. Tapi ternyata untuk item yang nggak bagusnya misal ada 7 gitu. Kira-kira apakah ada ketentuan, maksimal cuma boleh menghapus berapa item atau seperti apa gitu, Bu? Hmm. Jadi dimensi itu barangkali nanti ada butir-butir semuanya di satu dimensi hilang gitu ya Mbak Alicia ya. Iya. Betul, betul. Oke. Itu Mbak Marsha Marsha mau dan Bu jawab Rita. atau saya Marsha yang jawab? Ibu aja, Bu. Meskipun waktu itu Mas Fahri juga Iya, pernah Nih, juga gini. begitu. ahlinya pas kebetulan. Mm-mm. Iya, nah gini Alicia dan teman-teman semuanya. Eh, itu kan kita pakai sebuah alat ukur yang ditentukan, yang dibuat oleh autornya dengan dimensi-dimensinya. Oke, artinya dimensi tersebut harus dipertahankan. Jangan sampai ada yang hilang. Karena mereka sudah berjuang, sudah mati-matian membuat alat ukur itu dan kita hargai, maka kita harus pertahankan. Kemudian yang kedua, kalau sampai tidak bisa, maka kita lakukan namanya pengujian faktor analisis. Nah, nanti dapat nih kalian, yaitu pertama kita ulang kembali jadinya. Gitu ulang kembali. Tapi kalau dalam tesis sih lebih baik yang pertama, ya. Artinya tidak boleh ada dimensi yang hilang. Kalau dalam penelitian yang di luar tesis, misalnya penelitian bekerja sama dengan sebuah perusahaan dan sebagainya, maka itu harus diuji ulang. Jadi kita kalau diuji ulang mengenai ada dimensi yang hilang, artinya kita sebenarnya membuat sebuah alat ukur baru. Iya kan? Karena udah dimensinya udah nggak bisa lagi, Pak. Tidak sesuai lagi dengan yang si autor tadi. Berarti Yang kita buat dibikin. lagi butir-butir baru gitu ya Bu Rita ya. Butirnya tetap sama, ya Pak. Misalnya 20 yang dibuang tadi 7 gitu ya. 7 ini dalam Ya. satu dimensi. Jadi kita menggunakan 13 butir itu. Apakah tetap apakah nanti 13 dengan 13 butir misalnya dimensinya tadinya 4 dimensi jadi 3 dimensi yang sama atau dia berubah lagi. Karena kan ada ikatan tadi kata Marsha antara residual dari si butir, errornya butir dengan errornya butir yang lain. Ketika dia ketika butirnya dianggap sama,
maka dia akan menjadi satu, mendapat dihubungkan. Yang tadi Marsha jelaskan, residual modification indices. Jadi nanti kalian dapat setelah kemarin nanti analisis faktor dipelajari. Nanti pakai JASP, kan kemarin saya bilang download JASP karena pakai SPSS tidak bisa mengolah data tersebut. Analisis faktor yang konfirmatory faktor analisis. JASP bisa. Marsha juga pakai ngolah datanya pakai JASP. Ya. Baik, terima kasih Bu Rita. Mbak Iya. Alicia sudah Iya, terpenuhi? sudah Atau cukup Pak Made. Terima kasih Bu Rita, Oke. terima kasih Bu Marsha. Sebenarnya kami Pak pengen dapat masukan gitu kan, kami hanya hipotesis satu kan yang terbukti. Iya, terbukti. Iya, terus kalau kita diskusi seperti ini ada masukan nggak dari teman-teman? Bagaimana caranya supaya hipotesis 2 juga terbukti, hipotesis 3 terbukti, hipotesis 4 terbukti? Atau Maunya kan dibuat sama dengan, ya Bu, ya terus Bu. Iya. Atau dibuat psychological capital itu tidak sebagai moderator, misalnya dibuat sebagai mediator gitu atau apapun gitu. Ada nggak yang sekarang ini meneliti mengenai GDR model? Ada teman-teman mahasiswa GDR model? Memakai teori GDR model? Nggak ada ya. Dari kelas Nggak nggak ada. ada. Iya. Kalau ada kan kita bisa diskusi ya, Pak. Iya, karena ini tidak terbukti. Kan biasanya kalau kita pengennya terbukti gitu kan ya teman-teman ya. Iya, ya. Tapi Ya, bagaimana ini tidak terbukti? Jadi sama penelitian yang lalu kan bahwa tidak terbukti. Ya. Waktu itu juga kita mencoba nggak sih untuk tadinya kan moderator psychological capital sebagai moderator. Kalau saya sih agak terusik gitu, kayaknya psychological tuh harusnya sebagai mediator gitu. Tapi kalau job resources memang dia sebagai moderator. Seringkali tuh psychological capital adalah dia sebagai mediator fungsinya. Karena kan dia di dalam dirinya kan, di dalam diri orang tersebut. personal resource ya Bu ya. Iya, personal resource-nya orang tersebut. Gitu. Oke. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya dari luar. Gitu, Pak. Oke, tapi barangkali begini Bu, misalnya metodenya kan tadi sudah jelas oke, sesuai dengan urutan prosedural dan lain sebagainya. Padahal bahkan Mbak Marsha tadi sudah sangat rigid dan sangat detail menyampaikan kepada kita semua teman-teman hasil kajian analisis faktor, ada uji butir per butir dan lain sebagainya. Banyak sekali yang diuji ya. Tapi toh Iya, juga hasilnya kan menolak hipotesis gitu ya. Nah, iya, ketika Bu Rita, hasil riset ya, hasil penelitian kita itu adalah yang seharusnya hipotesis diterima kebanyakan dari hasil-hasil kajian sebelumnya, ternyata di kita itu ditolak. iya. Pertama-tama bagaimana Bu? Kita larinya kemana nih? Apakah ke metodenya, atau kita mencari-cari reason tertentu, atau bagaimana Bu Rita, pengalaman Bu Rita? Makanya itu Marsha kan sangat detail dengan tujuan untuk mencari celah, Pak. Apakah Betul. masih memungkinkan dilihat bahwa ini terbukti gitu ya, diterima gitu Iya. hipotesisnya gitu. Ternyata juga tidak bisa. Nah, kemudian kalau sampai di pengolahan data tidak menunjukkan adanya gejala bahwa hipotesisnya bisa diterima, kemudian kita lari tentunya kepada konsepnya. Nah, dengan kita menelaah dari si moderator ini. Jadi kita harus lebih jeli lagi.
kita tempatkan sebagai, kan itu kita tempatkan sebagai moderator. Apakah Iya. mungkin kita tempatkan sebagai mediator? Atau apakah mungkin kita tempatkan sebagai IV? Hmm. Nah, dari mana pilihannya? Kita mau tempatkan sebagai mediator atau kita mau tempatkan sebagai IV? Yaitu dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi kita nih sebenarnya Pak, saya dengan Marsha kekeh gitu ya, dengan hasil penelitian yang sebelumnya. Kekehnya kenapa? Masa sih nggak terbukti gitu, mereka tuh nggak terbukti, memang udah nggak terbukti job resources sebagai mediator, gitu. Emang udah nggak terbukti. Tapi kayaknya nih karena si nurse ini adalah benar burnout gitu ya, kerjaan nurse adalah burnout, kita tergelitik. Masa sih sampai nggak terbukti gitu, Pak. Hmm. Jadi kekeh gitu, Akhirnya kekeh tidak dengan terbukti juga gitu ya. akhirnya nggak terbukti juga. Nah, kemudian kalau sudah tahu tidak terbukti ya harus menelaah kajian teori lagi gitu untuk memberikan masukan kepada di saran gitu. Untuk Hmm. penelitian berikutnya gitu. Sebaiknya adalah menggunakan misalnya mediator si psychological capital atau job resources sebagai mediator Mediator. atau dia sebagai IV. Begitu, Pak. Tapi kita harus melihat kajian-kajian dari sebelumnya. Kita nggak Penelitian cukup sebelumnya. waktu. Iya, kita. Kalau ada yang mau mengulang dari yang proses Marsha ini sebenarnya ada celah gitu kan, buat penelitian selanjutnya. Untuk penelitian selanjutnya yang untuk membuktikan yang hipotesis 2, hipotesis 3, hipotesis 4. Ini ada peluang untuk melanjutkan penelitian Marsha. Gitu, Pak. Tapi Arti jangan masih menempatkan sebagai moderator. moderator. Iya. Oke. Jadi IV atau mediator gitu ya Bu Rita ya. Iya. Salah satu Artinya aja. Mungkin ya. Jadi alasannya kenapa? Alasannya adalah melanjutkan pengujian dari Marsha. Gitu. oke. Jadi itu Tuh celah teman-teman. gitu buat kita melanjutkan satu penelitian yang belum terbukti. Itu Bu Rita sudah kasih clue tuh yang bimbingan Bu Rita. Boleh lanjutkan penelitiannya Mbak Marsha. Tapi jangan jadiin moderator lagi. Jadikan mediator atau IV gitu kan ya. Wah, menarik juga Iya. nih. Iya. Oke. Datanya boleh aja menggunakan data Marsha. Hmm, Gitu. Boleh saja. Waktu pengolahan datanya aja yang berbeda. yang berbeda. Iya. Datanya boleh gunakan data Marsha. Asal dapat izin dari Marsha. Boleh Ah nggak ya, Boleh Bu, Marsha? boleh. Marsha pasti kasih izin lah sama Mbak Marsha ya. Iya. Boleh Bu. Nah itu kan kalau penelitian kan begitu ya Pak ya. Iya, Ya. iya, Kita ingin melihat sebuah kebenaran gitu kan. Menguji sebuah kebenaran. betul. Jadi posisinya seperti apa sih dalam penelitian? A- Atau barangkali ada yang kekeh lagi nih di tempatnya Mbak Marsha, perawatnya nggak terbukti. Ada perawat lain lagi nih, saya jadikan lagi dia sebagai moderator. Nah, bisa Iya juga sih boleh. barangkali. Iya boleh. Tapi harus diimbangi. Yang di UGD itu harus sama banyaknya Iya, dengan yang di betul. rawat inap. Pak Inap, Iya, iya, begitu dia agak Pak. berbeda sedikit ya. Oke, Iya, karena baik. saran dari Marsha kan kelemahannya Marsha itu kan yang ditelaah. Yang dari penelitiannya Marsha. Ya. Menarik Jadi, teman-teman, menarik ya. iya. Saya bilang kalau tidak terbukti tidak apa-apa. Gitu. Ya sajikan apa adanya. Karena itu menjadi celah, menjadi Berarti peluang untuk diteliti lebih lanjut. lebih lanjut. Iya. Ya, FDI ini kan forum diskusi ya Pak ya. Jadi Iya, betul Bu. kita bisa ini loh, bisa dilanjutkan lagi penelitian ini. Hmm. Gitu.
Baik, terima kasih Bu Rita sudah apa namanya, clue sudah diberikan, arahan sudah diberikan. Nah, tinggal sekarang teman-teman bagaimana gitu ya. Oke, silakan Ya. kalau ada pertanyaan lain lagi teman-teman, monggo silakan. Kalau ada pertanyaan lagi, ada di chat nggak nih? Nah, ini ada dari Analisa Imara. Ya, Mbak Imara, nanti tolong kalau misalnya kurang penjelasan saya bisa ditambahkan. Bagaimana burnout dapat mempengaruhi pelayanan terhadap pasien? Ya, barangkali nanti Mbak Marsha ceritakan apa saja strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan modal psikologis perawat. Walaupun tadi modal psikologis perawatnya tidak mampu sebagai moderator ya, Mbak Imaria ya. Nah, Iya. itu ini kayaknya Mbak Imaria ini masih tetap kekeh juga nih, kepengennya berfungsi di psikologi kapital itu ya. Atau Iya. gitu Mbak Imaria, atau ada tambahan lagi? Cukup itu sih Pak, 2 pertanyaan itu. Terima kasih Pak Made. 2 pertanyaan. Oke, makasih Mbak Marsha. Silakan bagaimana burnout dapat mempengaruhi pelayanan terhadap pasien? Itu pertanyaan kedua. Apa saja strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan modal psikologis perawat? Monggo Mbak Marsha dan Bu Rita. Ya, oke. Izin jawab dulu gitu ya untuk tadi pertanyaan yang pertama, bagaimana burnout bisa mempengaruhi efeknya gitu pada pasien ya? Ya. Sebenarnya kan kalau misalkan kita lihat lebih lanjut gitu ya, misalkan ketika perawat itu berhadapan dengan pasien yang lagi sakit gitu ya, atau terluka, tapi emosinya mungkin kurang stabil gitu ya, misalkan habis kena marah sama atasannya, atau misalkan habis dimaki-maki sama pasien, kan kadang itu sering ya gitu kan. Nah itu terkadang kan kalau dia tidak bisa detach, mudah detach gitu ya dengan misalkan dengan kejadian A gitu ya, dia lagi sedih gitu ya, terus terbawa dengan ketika dia lagi di pasien B, otomatis energi-energi yang dia bawa dari pasien A ke pasien B itu kayak teralirkan juga gitu. Yang pasien B juga mungkin bisa aja dia perawat itu bisa aja ketika menghadapi pasien B bersikapnya misalkan ketus atau menjawabnya tidak sesuai dengan em, apa ya, tidak kan kalau kita lagi sakit kan harapannya bisa oh ya sakitnya di mana, ada yang nggak nyaman nggak, ada yang bisa, maksudnya pengennya digituin gitu kan, tapi ketika misalkan perawat itu ketus atau misalkan tidak welcome, tidak ada empatinya dengan pasien, pasien juga akan merasa tidak nyaman gitu. Dan hal itu mungkin yang bisa membuat pasien itu juga apa ya, kok saya diperlakukan seperti ini gitu, kok perawatnya nggak ada empatinya kayak gitu. Tapi kalau misalkan perawat itu misalkan oh ya dengan baik gitu ya menanggapi apa yang kita rasakan atau melayani kita dengan lebih baik gitu, otomatis kan kitanya juga merasa terbantu. Apalagi ketika kita sakit kan yang kita butuhkan adalah perhatian gitu kan. Tapi kalau misalkan dari perawat tidak bisa memberikan perhatian atau malah ketus atau misalkan malah mengabaikan, kitanya kan juga semakin sakit juga ya, udah badannya fisik, secara fisik sakit, emosinya juga harapannya kan emosi bisa aman gitu ya meskipun fisik sakit. Tapi kalau misalkan keduanya tidak didapatkan secara tidak langsung dari kitanya sendiri, kan terkadang kan ada pernah dia bilang ya Pak Bu, kalau misalkan penyakit itu juga bisa datang dari pikiran gitu kan. Nah hal itu juga tuh akhirnya bisa berdampak kepada kondisi pasien itu sendiri. Sebenarnya sih seperti itu. Terus yang kedua itu kan apa tadi pertanyaannya, bagaimana cara Strategi untuk diterapkan untuk meningkatkan modal psikologis perawat. modal psikologis perawat ya? Kalau Ya. misalkan PSYCAP itu kan, tadi kita kalau misalkan berbicara PSYCAP itu kan ada hope, self-efficacy, dan hope, hero ya, hope, efficacy, Mm-mm. resilience, dan optimism gitu ya. Jadi kalau misalkan cara meningkatkannya, kalau dari diri sendiri gitu ya, ketika kita punya harapan gitu ya, untuk bersikap positif gitu ya, kalau harapan dan keyakinan bahwa sesuatu itu misalkan kita pasti bisa mencapai suatu tujuan. Misalnya kita punya target, kita punya harapan, otomatis secara nggak langsung yang tadinya kita merasa kurang motivasi, kita tahu kita punya, oh iya pasti bisa gitu ya, optimis gitu, otomatis kan kita bisa mencapai apa ya, hal itu gitu ya. Jadi punya sikap dan pandangan positif terhadap apa yang ada di masa depan kita. Nah, kalau misalkan caranya sebenarnya itu perlu diasah sih. Nah, asahnya itu mungkin setiap orang punya caranya masing-masing gitu.
kalau misalkan saya pribadi misalnya, gimana caranya supaya, sikap optimis, saya punya target dulu gitu. Ketika kita punya target yang kita tuju, otomatis kita juga akan punya semangat untuk bisa mencapai target yang akan kita, capai gitu. Kalau misalkan dari kitanya sendiri juga merasa males atau down atau kayak ya udah aja, pasti kan hal-hal itu juga sulit untuk bisa dicapai gitu. Paling sih kurang lebih kalau untuk, modal psikologi sih seperti itu sih. Tadi siapa ya yang bertanya, Pak? Maaf. Mbak Imara, Mbak Ima, Mbak Analisa Imara, seperti itu ya. sih. Hmm. Kalau kita ngomong Ya, secara general gitu, halo. baik ke masing-masing sih sebenarnya. Baik Kak, sudah cukup menjawab. Terima kasih ya Kak Marsya, Pak Mas, Made. Oke. Atau Bu Rita ada tambahan, Bu? Barangkali experience-nya Bu Rita yang sudah Ya. banyak. Sebenarnya psychological capital itu apa sih gitu ya? Itu kan modal psikologis. Kan modal ternyata ada modal keuangan, ada modal psikologis gitu. Modal keuangan misalnya adalah saya punya uang di deposito sekian, saya punya aset sekian, saya punya aset tanah sekian. Nah, itu adalah modal dari sisi keuangan. Ternyata setiap manusia itu punya yang namanya modal juga dari sisi psikologis. Gitu. Jadi ini harus dipahami. Setiap manusia adalah punya yang namanya modal psikologis. Itu diberikan kepada kita. Nah, sekarang tinggal kita pahami nggak hal itu? Mau kita pakai nggak itu? Itu gratis sebenarnya. Sejak kita lahir, kita sudah punya modal tersebut. Nggak usah bekerja lagi. Seperti yang modal keuangan, harus nyari dulu, kerja dulu. Kalau ini adalah modal psikologis, sesuatu yang diberikan pada diri kita, given. Ya, given artinya. Yaitu adalah yang disebut dengan hero. Hero, yang disebut dengan hero. Itu hope. Setiap manusia itu punya yang namanya harapan. Ya. Dengan harapan ini bahwa punya harapan, punya sebuah keinginan, dengan harapan ini maka dia muncul bisa motivasi, kemudian dan lain-lain. Manusia itu adalah E-nya tuh hero, hope ya. Hope, kemudian E-nya adalah self-efficacy. Self-efficacy, yaitu keyakinan terhadap diri saya. Saya mampu, saya bisa nih ngerjain. Hal itu ada pada diri kita. Kemudian ada yang namanya hero, resiliensi. Kita punya kemampuan dari kecil, kalau kita nangis, kepengen apa-apa nangis. Lama-kelamaan kemudian anak itu tidak nangis. Karena dia sudah belajar. Jadi dia tidak nangis lagi. Nah, itu kan sebenarnya ini sebuah resiliensi itu kan given. Sesuatu yang sudah ada pada diri kita dari sejak kita kecil. Kemudian yang terakhir adalah optimis. Ya, optimism. Ini kita gratis dapatnya. Udah didapat pada diri kita. Sekarang kita mau pakai enggak itu semua. Gitu. Itu modal psikologis. Jadi, seandainya pekerjaan saya adalah berat banget, ya, berat banget, kemudian kita diberkahi oleh, kita tahu, kita paham, kita diberkahi oleh sebuah modal psikologis, seharusnya kalau ya jangan sampai burnout kan, kita punya kok kendalinya. Yaitu kita punya resiliensi. Bahwa ini adalah pekerjaan. Maka saya harusnya adalah kalau memang saya capek, ya saya berhenti dulu.
Saya berhenti dulu. Saya bilang ke atasan saya, jangan terus-menerus Anda tunjukkan bahwa Anda Superman bisa ngerjain itu semua. Tidak begitu. Ya. Jadi sebetulnya jangan membuat kita sampai burnout. Jangan membuat diri sinners itu sampai burnout. Karena itu makanya Marsha menggunakan psychological capital sebagai moderator. Itu seharusnya adalah dia berperan sebagai moderator. Jangan-jangan di konsep kepalanya para nurse ini, para perawat ini adalah menjalankan pekerjaan walaupun dia stres, walaupun dia tidak mengevaluasi dirinya. Padahal bisa dievaluasi dari sisi modal psikologis. Itu tambahannya, Pak. Oke. Kemudian kalau gitu Baik, terima kasih. apa yang harus dilakukan terhadap nurse ini yang pada burnout? Ya, Itu kan terapinya adalah kenalkan dengan modal psikologis ini supaya mereka paham, Pak. oke. Gitu. Nah, cuman ini beralih ke pertanyaannya Mbak Aurora Dwi Pitaloka, Bu. Jadi kalau memang pendekatan dengan modal psikologis ya tidak memungkinkan, kira-kira bagaimana cara menangani burnout di rumah sakit bagi perawat-perawat ini? Nah, itu Mbak Marsha dan Bu Rita, pertanyaan Mbak Aurora berikutnya. Iya, kalau saya sih perkenalkan dengan apa itu modal psikologis. Tapi Mbak Aurora bilang kalau tidak dengan modal psikologis. Iya, apakah ada pendekatan lain dalam psikologi yang dibandingkan modal psikologis? Ada cara lain nggak dibandingkan dengan pendekatan modal psikologis yang bisa kita lakukan untuk menangani burnout tersebut gitu? Kalau yang anak muda sekarang bilang healing, Pak. Healing tuh. Iya, healing. Healing itu Tapi apa bahasa psikologisnya? evaluasi diri, self-reflection. Self-reflection ya. Iya, self-reflection. Itu Hmm. nggak bisa, nggak. Burnout itu kan awal mulanya adalah dari stres. Ya, stres. Stres ini setiap hari stres. Nah, akhirnya menjadi burnout. Burnout itu orang kerja, ya. Kalau kita ngelihat orang kerja kayak robot, nah itu udah burnout. Jadi nggak ada sentuhan emosi kepada tadi kan juga apa akibatnya dalam pelayanan, nggak ada sentuhan emosi. Kerjanya udah kayak robot. Dia kerja tapi kayak robot. Nomor sekian masuk, nomor sekian Bu, suster, saya nih dari tadi nggak dipanggil-panggil. Nunggu aja, ntar juga dipanggil. Nah, kayak gitu, kayak robot. Nggak ada sentuhan emosi. Itu adalah ciri orang burnout. Dia bisa bekerja, tetapi emosinya sudah tidak ada. Bekerjanya jadi seperti robot, begitu. Itu adalah burnout. Nah, artinya apa? Artinya kan harus dibalikin kan? Nggak bisa kayak gitu. Istirahat dulu lah. Jalan-jalan dulu deh ke puncak. Misalnya gitu. Ambil cuti. Healing. Nah, healing. Yeah. Padahal sih sebenarnya self-reflection ya. Gitu, Pak. Marsha mau nambahin? Silakan, Marsha. Iya, Mbak Marsha mau nambahin, monggo silakan. Paling kalau praktisnya gitu ya, apa yang bisa dilakukan rumah sakit gitu ya untuk bisa mengatasi karyawannya atau perawat itu gitu supaya nggak burnout ya paling
harus bangun sistem dukungan sih. Maksudnya dalam arti entah sharing gitu, maksudnya entah seminggu sekali atau 2 minggu sekali para perawat itu punya waktu untuk sharing kasus atau nggak cuma kasus tapi untuk diri mereka sendiri gitu. Misalkan apa yang perlu yang ada di benak mereka, apa yang bisa pokoknya kayak grup dukungan teman sejawat lah istilahnya kalau di rumah sakit kan kayak gitu ya teman Hmm. sejawat gitu program mentoring ataupun konseling gitu. Kalau misalkan di PIO kan ada EAP ya yang kita ada konseling gitu ya, maksudnya perawat pun bisa diberikan konseling ke psikolog gitu ya untuk nggak cuma masalah pekerjaan, tapi bisa dibantu dengan EAP gitu dari masalah pribadinya dia juga. Untuk jadi psikolog itu bisa membantu gitu. Tapi kan balik lagi psikolog itu kan tidak memberikan jawaban gitu ya. Harus kita sebagai individu yang bisa menemukan sendiri. Tapi kan dia bisa mengarahkan paling tidak apa yang bisa dilakukan, bisa menelusuri sebenarnya kita tuh rewardnya tuh di mana. Jadi memang kayak sistem dukungan, terus yang bisa rumah sakit lakukan ya punya EAP itu tadi gitu ya. Jadi ada konselingnya juga gitu. Jadi sehingga terus perawat rumah sakit juga harus melihat kayak pembagian beban kerja sih harus sama rata sih. Terkadang kan hanya orang yang itu aja yang mungkin beban kerjanya karena mungkin pro gitu ya. Oke, jadi yang sulit dia terus gitu. Nah, itu mungkin harus dibagi. Jadi ada sharing ilmunya juga. Dan pastinya mungkin biar nggak burn out memberikan waktu istirahat yang memadai kali ya Pak ya. Maksudnya untuk para staff itu jadi kalau memang ada yang nggak datang ya jangan dia lagi yang jaga malam gitu tapi mungkin di secara acak di random lah untuk bagi gilirannya secara rata seperti itu sih Pak. Ya, begitu ya Mbak Marsha, supaya nanti jangan-jangan pasiennya yang sembuh secara klinis, malah perawat yang sakit secara mental. Itu yang kita Iya Pak. khawatirkan kan gitu kan ya. Betul. Oke, EAP baik. singkatan apa, Marsha? Saya Apa lupa EAP? E-nya. E-nya apa? Employee Assistance Program. Iya. Ya, Oh iya, iya gitu. program bantuan gitu ya. Iya. Ah, itu nggak tahu masih ada nggak Bu mata kuliah EAP Bu di Untar? Marsha tahu, berarti masih ada ya? Di mata Masa kuliah tahu? Buros. Kalau di mata kuliah Buros di PIO itu dibahas juga tuh. Tapi sedikit ya. Kalau dulu kayaknya ada satu mata kuliah deh Marsha. Oh iya Pak, ini kayak Khusus bicara EAP. nggak ada Pak, cuma di sound Oh, sedikit gitu ada apa aja di PIO sih ini. iya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman, Bu Rita dan Mbak Marsha, tampaknya waktu kita sudah sedikit lagi, sudah di penghujung acara kita ya. Jadi Nggak terasa ya. sedikit ini saya dari perbincangan dan diskusi kita tadi, tampaknya saya mendapatkan 4 hal yang menjadi poinnya. Yang pertama jelas memang bahwa hasil kajian Bu Rita dan Mbak Marsha itu job demand memang berpengaruh terhadap burnout. Tetapi job resource dan psychological capital itu tidak mampu memoderasi peran job demand dan job resource dan burnout gitu ya. Jadi sehingga ada insight tadi dari Bu Rita, kalau begitu teman-teman mungkin boleh kita jadikan job resource atau psychological capital itu menjadi independent variable atau variabel mediasi gitu ya, mediator variabel itu tadi insight-nya di situ. Nah, ini siapa yang berani menerima tantangan ini monggo silakan gitu kan ya. Dan yang ketiga adalah ini sifatnya memang praktis tadi, bagaimana meningkatkan modal psikologis, walaupun tadi Ibu Rita sebutkan itu adalah given, diberikan ya tentunya kita harus gunakan, tetapi perlu juga, Mbak Marsha bilang dilatih, belajar, tadi Bu Rita juga bilang perlu dipelajari terus-menerus, dan yang penting juga adalah goal setting, jadi tetapkan tujuan supaya self efikasinya menurut Mbak Marsha tadi meningkat gitu kan ya. Dan yang terakhir ya ada 3 hal yang perlu dilihat di sini, bagaimana secara praktis kita menurunkan burnout, yaitu bangun satu sistem dukungan, self reflection itu dari diri kita sendiri, dan ya secara klinis ya tentunya jangan diforsir kerjanya Mbak Marsha ya. Seperti saat sekarang ini jangan lewat dari jam 9. Kalau lewat jam 9 nanti lama-lama kita jadi burnout Bu Rita. Ya, nanti setiap
Setiap FDI nanti burnout, malah kan FDI 1-nya lewat, FDI 2-nya lewat, FDI 3-nya lewat, nanti lama-lama menjadi burnout FDI. Rasanya sih enggak lah. Teman-teman masih aktif gitu ya. Baik, teman-teman, Bapak Ibu semua, selesai acara kita pada hari ini, dan tentu saja pada bagian akhir seperti biasa ya, panitia akan berikan sertifikat secara virtual kepada Ibu Rita dan Mbak Marsha. Silakan, Sis Sartina. Nah, ini sertifikat diberikan kepada Dr. Rita Markus Idul Filastri, Magister Psikologi Terapan. Ingat teman-teman, kalau citasi Idul Filastri, ya, tadi pesannya Ibu ya, sebagai narasumber, forum diskusi ilmiah, peran modal psikologis dari burnout menuju sukses, gitu ya. 26 Februari 25, program studinya Pak Tommy. Silakan diterima secara virtual. Terima kasih. Pak Made, Halo, fresh. halo, Ya, nge-freeze ya? ya Pak. Iya, Oh, sekarang udah oh, tidak. sekarang sudah tidak. Mohon maaf. Nah, berikutnya ke Mbak Marsha. Mbak Marsha Indah Saputri, Magister Psikologi sebagai narasumber, forum diskusi ilmiah, peran modal psikologis dari burnout menuju sukses. Silakan Mbak Marsha, terima secara virtual. Terima kasih Pak, sudah diterima. Diterima. Nanti dikirimkan sama Sis Sartina nanti, Bu Rita Ya, Pak. dan Mbak Marsha ya. Terima kasih Pak. Baik, teman-teman, Bapak Ibu sekalian semuanya, rasanya kita perlu istirahat untuk mengikuti anjuran Mbak Marsha tadi ya. Jangan diforsir gitu ya. Jadi jam 9 tepat 00 kita sudahi acara diskusi kita. Nanti dilanjutkan minggu depan. Kelihatannya minggu depan kita akan mulainya agak sore ini ya, Sis Sartina, jam 4-an gitu. Kenapa? Karena kan bulan puasa ya. Jadi setelah forum diskusi ilmiah baru buka puasa gitu ya. Baik teman-teman, selamat malam sekali lagi. Terima kasih Ibu Rita dan Mbak Marsha berkenan sebagai narasumber pada malam ini. Selamat malam dan terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Terima Pak. kasih Pak Terima Made. kasih, Terima Pak kasih, Made. Pak Made, Selamat malam Pak Mbak Made, Ibu Bu Rita, Rita, Dani, Kak Sis Indah. Mbak Sartina. Marsha.